Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sadafranata, NIM 1806152, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Giri Padang. Dosen pembimbing dalam mata kuliah ini Bapak Dr. Anwar Sugianto, SEMP. Maksud dan tujuan saya untuk membuat video ini untuk membahas proposal penelitian saya bab 3 dengan judul pengaruh nilai suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, dan indeks harga konsumen terhadap ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Baik, kita langsung saja dalam pokok pembahasan proposal penelitian saya bab 3 ini di mata kuliah metodologi penelitian, di mana di dalam poin-poin yang mencakup dalam bab 3 ini, yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga populasi dan sampel penelitian, yang keempat jenis data dan sumber data, yang kelima variabel penelitian, yang keenam teknik pengumpulan data, yang ketujuh definisi operasional, dan kedelapan teknik analisis data. Yang ke-9 itu uji hipotesis. Di mana dalam pembahasan proposal penelitian bab 3 saya ini ada 9 poin yang saya jelaskan dalam pembahasan video ini. Kita langsung saja masuk dalam poin yang pertama, yaitu tentang jenis penelitian. Di mana sesuai dengan pembahasan dari latar belakang perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini digolongkan kepada penelitian deskriptif atau asosiatif, di mana penelitian deskriptif itu adalah suatu jenis penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan variabel-variabel yang diteliti. Sedangkan penelitian asosiatif itu adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan tidaknya hubungan atau antara variabel bebas, di mana dalam bab ini variabel bebasnya itu suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, dan indeks harga konsumen. Dengan variabel terikatnya itu ekspor dan impor di Indonesia. Kita masuk dalam poin pembahasan kedua, itu tentang waktu dan tempat penelitian. Di mana tempat penelitian ini dilakukan di Indonesia, di negara Indonesia. Waktu penelitiannya itu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Untuk poinnya yang ketiga, populasi dan sampel penelitian, di mana populasi dari penelitian ini adalah melakukan ekspor impor di Indonesia, sedangkan sampel dalam penelitian ini yang diambil dari mengekspor impor barang di Indonesia, dan pelaksanaan dilakukan pada tahun 2012 sampai 2018. Masuk poin bagian yang keempat, jenis-jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana dalam data sekunder itu adalah data yang sudah ada yang diperoleh dari lembaga resmi dan instansi yang terkait, atau merupakan data yang sudah diolah oleh pihak kedua, yaitu data dalam proposal penelitian ini dari Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS dan Bank Indonesia, dari data tahunan dari tahun 2012 sampai 2018. Kita masuk pada poin yang kelima, itu variabel penelitian, di mana dalam variabel penelitian ini variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadikan penyebab terjadinya perubahan atau timbulnya variabel independen dan variabel terikat. Dalam variabel ini yang menjadi variabel bebas itu adalah suku bunga sebagai X1, jumlah uang beredar sebagai X2, inflasi sebagai X3, indeks harga konsumen sebagai X4, dan di mana variabel terikatnya itu adalah ekspor impor di Indonesia. Kita masuk pada poin bagian ke-6, yaitu teknik pengumpulan data, di mana dalam menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang diinginkan itu, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah teknik dokumentasi, survei, studi perpustakaan, dan di mana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik
atau disingkat dengan BPS, Bank dan Bank Indonesia. Dari data tahunannya dari tahun 2012 sampai 2018. Berikutnya pada poin yang bagian ke-7 yaitu definisi operasional. Di mana untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tersebut dari konsep yang digunakan dalam penelitian ini dirasakan perlu untuk memberikan pembatasan pengertian dan konsep yang digunakan. Dengan demikian yang diharapkan terdapatnya persamaan penafsiran terhadap konsep yang digunakan itu. Di mana di dalam definisi operasional ini yang menjadi variabel terikat itu adalah ekspor impor di Indonesia. Di mana ekspor impor di Indonesia ini adalah sebagai pengiriman barang atau jasa dari pelabuhan suatu negara, penjualan barang dan jasa tersebut sebagai eksportir yang berbasis di negara-negara ekspor, sedangkan berbasis pembeli di luar negeri disebut sebagai importer. Sedangkan impor di Indonesia itu adalah sebagai aliran barang atau jasa ke pasar sebuah negara yang telah dipakai. Di mana untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dengan cara mengimpor aneka ragam barang dan jasa itu yang bermutu adalah dengan harga yang lebih rendah daripada yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Data yang digunakan dalam memperoleh ekspor impor di Indonesia ini yaitu dengan datanya Bank Indonesia yang menggunakan data tahunan dari tahun 2012 sampai 2018. Bagian yang keduanya yaitu suku bunga, di mana variabel bebas di dalam definisi operasional ini ada 4. Yang pertama itu suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, dan indeks harga terhadap konsumen. Bagian yang kedua dalam definisi operasional itu adalah suku bunga, di mana suku bunga ini adalah unsur pokok dalam perekonomian dikarenakan unsur menentukan biaya investasi, sehingga faktor penentu penting atas dan permintaan agregat. Data yang digunakan dari data ini adalah data Badan Statistik Pusat Statistik dari data tahunannya dari data tahun 2012 sampai 2018. Bagian yang ketiga dalam definisi operasional ini jumlah uang beredar, di mana jumlah uang beredar itu adalah seluruh jumlah uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang terdiri dari dua jenis, yaitu mata uang logam dan uang kertas. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran suatu yang sama itu dengan uang kertas dari data yang telah digunakan yaitu Badan Pusat Statistik yang menggunakan data tahunan dari tahun 2012 sampai 2018. Selanjutnya bagian keempat yaitu inflasi, di mana inflasi itu adalah suatu bentuk keadaan di mana pendapat dalam bentuk uang yang bertambah terus lebih besar daripada bertambah output yang dihasilkan oleh para penerima pendapatannya tersebut. Data yang digunakan dalam inflasi ini adalah Bank Indonesia yang menggunakan data tahunan dari tahun 2012 sampai 2018. Berikutnya bagian kelima dalam definisi operasional ini adalah indeks harga konsumen, di mana indeks harga konsumen ini adalah memberikan informasi yang berkembang dengan rata-rata perubahan harga pokok tetap barang suatu jasa pada umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan indeks harga konsumen ini dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan atau tingkat penurunan harga barang atau jasa itu untuk kebutuhan rumah tangga di sehari-hari. Data yang diperoleh dalam indeks harga konsumen ini dari Bank Indonesia yang menggunakan data tahunan dari tahun 2012 sampai 2018. Kita masuk pada bagian yang ke-8 pada proposal penelitian bab 3 ini, teknik analisis data, di mana dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan variabel yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia, maka disesuaikan dengan tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan. Yang pertama itu analisis deskriptif, di mana analisis ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang dikemukakan pada hasil penelitian dan memberikan informasi sesuai dengan yang ada di lapangan dalam menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data dari variabel yang diteliti, kemudian dilakukan presentasi serta yang memberikan intervensi analisis tersebut. Yang kedua yaitu analisis induktif, di mana dalam analisis induktif ini ada beberapa poin yang berkaitan dengan proposal penelitian ini. Yang pertama itu
di dalam penelitian ini saya menggunakan analisis regresi berganda, linear berganda, di mana model yang digunakan untuk mempengaruhi nilai suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, dan CPI di Indonesia adalah model analisis regresi linear berganda, di mana analisis regresi linear berganda ini yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Yang kedua, uji asumsi klasik, di mana di dalam uji asumsi klasik ini ada beberapa poin yang kita jelaskan, yaitu uji normalitas, di mana dalam uji normalitas ini untuk menguji apakah data yang dianalisis berdistribusi secara normal, maka sebelumnya pemakaian teknik statistik ini dilakukan secara normalitas, secara non parametrik dengan uji Jorquet-Bera, di mana Jorquet-Bera ini adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Yang kedua itu uji multikolonialitas, di mana uji ini digunakan untuk menguji kolerasi sesama variabel bebas, di mana hubungan sesama variabel tidak boleh signifikan. Apabila terdapat kolerasi yang sama tinggi sesama variabel, maka salah satu di antaranya dieliminasi atau dikeluarkan dari regresi berganda. Yang ketiga, uji autokolerasi, di mana uji autokolerasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat kolerasi atau tidak, di mana autokolerasi ini muncul pada regresi yang digunakan menggunakan data berskala atau data time series. Di dalam model regresi yang baik ini, regresi yang digunakan tidak terdapatnya problem autokolerasi. Poin yang keempat itu uji heterodasitas, di mana uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi itu terjadi ketidaksamaan variabel atau dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variasi ini tetap, maka disebut dengan homokedastisitas. Sedangkan variabel-variannya berbeda disebut dengan heterodisitas, di mana model regresi ini baik digunakan untuk yang tidak terjadinya heterokedastisitas, di mana dalam pengujian uji ini dapat dilakukan melalui uji White dengan langkah-langkah dengan pengujian sebagai berikut, di mana H0 tidak terjadinya heterodekastisitas dan HA tidak terjadinya heteroskedastisitas, di mana dalam probabilitas ini maka H0 ditolak, berarti tidak terdapatnya masalah dalam pengujian ini. Namun bila residual besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak terjadinya masalah dalam pengujian ini. Yang ketiganya itu dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan model ECM, di mana pendekatan model ECM ini sering juga disebut dengan model koreksi kesalahan, di mana model ECM ini pertama dikembangkan oleh Profesor Renius Sergan pada tahun 1964 dan dikembangkan oleh dengan lanjutan oleh Profesor Hendry pada tahun 1978 dengan konsep the General of Specific Outright, di mana ECM ini dapat dikatakan lebih unggul dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya, di mana pendekatan model dinamis lainnya dikarenakan kemampuan yang lebih baik dalam menganalisis fenomena-fenomena dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dapat mengaji konsep pada tidak terdapatnya model empirik dan teori ekonomi, serta dalam memecahkan suatu permasalahan itu terdapatnya variabel runtun dalam waktu tertentu dengan stasioner dan regresi langsung atau regresi tidak langsung dalam analisis ekonometrika ini. Di dalam proses pengelola data dengan menggunakan model ECM ini, ada beberapa tahap yang harus saya lakukan. Dalam tahapan itu antara lain uji stasioner, uji kointegrasi, dan uji ECM, di mana yang pertama itu uji stasioner, di mana hal yang pertama harus kita lakukan dalam penelitian ini adalah menguji data, apakah data tersebut tidak dapat diuji atau sebaliknya, di mana dalam uji stasioner ini diperlukan karena adanya untuk menghindari regresi langsung dengan data-data yang dikatakan dalam stasioner jika rata-rata dan varian konstan selama periode penelitian ini. Hal yang tepat digunakan dalam penelitian
metode estimasi yang digunakan ini. Misalnya, kita dapat menggunakan data regresi yang dapat menahan atau memberikan dampak kurang baiknya model yang estimasi akibat autokorelasi, dan mengingatkan bahwa tidak ada keduanya untuk terjadinya dengan adanya mengakibatkan pula untuk kurang baiknya yang diestimasi. Yang kedua tuh uji kointegrasi, di mana dalam uji kointegrasi ini untuk menguji kointegrasi antara variabel yang ada dalam penelitian ini digunakan metode residual beside Dest, di mana model ini dilakukan untuk memakai uji statistik ABF, yaitu dengan melihat residual regresi kointegrasi stasioner atau tidaknya, dengan cara untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dengan menggunakan model ECM atau error correction model. Di dalam residual harus adanya stasioner pada tingkat level untuk menghitung nilai ADF terlebih dahulu untuk membentuk persamaan regresi kointegrasi dengan metode kuadran terkecilnya yang lebih biasa. Berikutnya pada poin yang ke-9, dalam proposal penelitian ini, uji hipotesis. Baik, berikutnya dalam poin penjelasan berikutnya dalam pembahasan proposal penelitian bab 3 ini, poin yang ke-9, uji hipotesis. Di mana di dalam uji hipotesis ini terdapatnya dua uji. Yang pertama itu uji T signifikan parsial, dan yang keduanya itu uji F statistik. Yang pertama itu uji T signifikan parsial, di mana uji signifikan T digunakan untuk menguji sebuah mana pengaruh dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen secara parsial. Itu dikemukakan oleh Wibowo dan Seichu pada tahun 2013, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen itu terdapatnya suatu secara parsial mempengaruhi variabel independen secara signifikan. Untuk mengetahui signifikan pada uji T itu membandingkan antara T dihitung dan T tabelnya. Apabila T hitung besar dari T tabel itu, maka HA diterima dan berarti bahwa terdapatnya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel independen. Jika T hitung itu kecil dari T tabel, maka H0 diterima itu, yang berarti bahwa tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel independen. Berikutnya itu variabel uji F statistik, di mana uji digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersamaan sama berpengaruh terhadap variabel independen. Untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk mendeteksi variabel independen, di mana apabila F hitung besar dari F tabel, maka HA diterima bahwa berarti terdapatnya salah satu variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terdekat, sehingga yang layak digunakan itu jika F hitung kecil dari F tabel, maka H0 diterima, tidak berarti bahwa tidak adanya variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan proposal penelitian bab 3 dengan judul pengaruh jumlah suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, dan indeks harga konsumen terhadap ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 dan 2018 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada apa yang dapat saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.